Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firakina Nafisa dengan NIM 2208026. Saya merupakan salah satu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Pemerintahan Nasional, yaitu Manajemen Pemerintahan. Baik, langsung aja kita masuk ke materinya. Baik, materinya yaitu manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan disebut sebagai manajemen publik, merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Nah, unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik itu organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintah. Nah, pada manajemen sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Menurut Untoro dan Halim pada tahun 2007 dengan menerapkan apa yang ada di dalam manajemen strategis sektor publik, maka diharapkan sektor publik dapat yang pertama yaitu menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks. Yang kedua, mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal. Yang ketiga, mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan. Yang keempat, menjadikan instansi dan adaptif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan. Yang kelima, menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat. Baik, selanjutnya, menurut Untoro dan Halim, yaitu tujuan manajemen strategi adalah yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, ada senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Yang kelima yaitu senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Nah, kendala dalam melaksanakan manajemen strategi sektor publik di sektor publik terjadi karena karakteristik sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Sebagaimana yang disebutkan di paragraf sebelumnya, kendala tersebut didefinisikan sebagai kondisi tetap atau struktural atau prosedural yang cenderung ada untuk beberapa periode waktu yang suatu organisasi dan manajemen harus beradaptasi dan mengatasi masalah atas kendala tersebut. Baik, yang selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen menurut Hasibuan tahun 2000, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan suatu fungsi vital dan manajemen. Perencanaan berarti menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, yaitu setelah organisasi menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan, maka harus dibentuk suatu organisasi yang merupakan alat untuk mencapai tujuan. Nah, pengorganisasian ini dapat diartikan sebagai penentuan, penggolongan, dan penyusunan aktivitas-aktivitas yang diperlukan, penentuan orang-orang yang melaksanakan, penyediaan alat-alat, dan pendelegasian wewenang yang ditugaskan dalam bidang masing-masing.